Pernahkah Anda mendengar nama Datuk Banjir, seorang sakti dengan nama lain Pangeran Syarif Hidayatullah bin Abdurrahman? Beliau merupakan seorang juru dakwah Islam di Jakarta kala itu. Gelar Datuk yang melekat merupakan tanda beliau sebagai figur tokoh yang disegani sekitar abad 17. Kini, makomnya dapat kita temui di Lubang Buaya, tempat pertama kali Datuk Banjir menapakkan kaki di wilayah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yanto Joyo. Saya pengurus atau juru kunci di Keramat Mbah Datuk Banjir. Saya kebetulan keturunan yang ke-9 dari keturunan juru kunci yang ada. Yanto Wijoyo, sang juru kunci makom Datuk Banjir, mendapatkan kisah lisan secara turun-temurun dari moyang Lubang Buaya. Istilahnya kalau kita lihat dari sejarah, Mbah Datuk Banjir sebenarnya pendatang di kampung ini. Cuma dia datangnya melalui kali Sunter. Waktu itu dia mengendarai kendaraan getek namanya. Dia namanya rakit dari bambu. Nah, dia punya kayu, batang bambu, bulat ya kan. Setelah istilahnya dia melalui kali Sunter, waktu itu maghrib gerimis, ya kan. Bambunya itu yang dipegang buat kayu, bentur yang disebut namanya kedung buaya atau sarangnya buaya ya kan. Nah disitulah beliau istilahnya nanjak ke kampung sini dan dinamailah kampung ini Lubang Buaya. Waktu zaman penjajahan itu kan di sini diserang sama kelompok PKI waktu RPK pada bertempur di sini. Nah orang-orang yang mengalami itu sebagai tentara itu merasa di sini tuh lautan gitu. Jadi di Lubang Buaya itu yang dilihat para pasukan itu semuanya laut. Jadi dia pada berenang di tanah, Pak. Gitu, saking kuasanya Allah ya. Ya kalau masalah disebut Mbah Datuk Banjir ya mungkin sebetulnya gelar ya kan. Karena apa? Kekeramatan beliau itu kasarnya bisa kampung ini terselamatkan kelihatan seperti lautan. Tuh, kekeramatan Mbah Datuk Banjir itu. Sehingga apa? Orang yang berniat kurang baik ke kampung Lubang Buaya memang tidak bisa masuk. Konon setiap tahun Kali Sunter memakan korban, salah satunya berhubungan dengan kejadian magis. Itu karena gaya tariknya itu banyak ikan. Ikan apa aja kadang-kadang ikan emas, ikan apa. Sehingga bukan malah takut, malah ramai di Kali Sunter. Setiap tahun Kali Sunter itu makan korban. Korbannya bukan binatang, manusia. Tukang bacot dia mau dagang. Mau dagang nyebranglah dia dari Pondok Gede ke Lubang Buaya lewat jembatan bambu. Setelah itu dia berhenti depan rumah saya. Jadi dia emang mungkin ngomongnya takabur. Dibilang kali Jawa katanya 10 luasnya 10 kali ini saya masih seberangin, dia bilang gitu. Ceritanya itu dia dagang bakso, ditaruh bawangnya ketinggalan, bawang gorengnya dia balik lagi pulang. Itu gerobaknya ditinggal, pikulannya ditinggal depan rumah saya. Tuh. Tambah sore ini orang kok nggak balik-balik, ya kan? Pikulan baksonya ditinggal di sini. Enggak tahunya dia kecebur kali. Konon si siluman buaya putih bernama Pangeran Gagak Jaka Lumayung. Sejatinya ia pernah takluk oleh Datuk Banjir. Kabarnya hingga kini buaya tersebut masih bertengger untuk menjaga Kali Sunter. Sebuah ranjang lengkap dengan aksesorisnya teronggok di dalam kamar dalam ruangan berukuran 2 x 3 meter. Kesan magis semakin ketara dengan adanya kelambu tipis berkelir putih. Inilah makom keramat Datuk Banjir. Konon setiap peziarah yang datang dihimbau untuk tidak takabur dan menyombongkan diri. Saya nggak takut, katanya ini di Padang aja lebih dari serem begini saya berani, kata dia kan gitu. Nah terus dia mau arah ke rumah saya tuh, diikutin kucing putih. Pas ikutin kucing putih dia mau arah ke depan rumah, katanya bukan kucing putih. Di kolong balai itu ini macan putih tuh. Memang ada, misalnya kayak orang nginep, tujuannya nginep, ziarah gitu. Karena dia merasa membanggakan dirinya,
Terus malamnya dia ketakutan pulang, ditemuin kodok segede rumah misalnya gitu. Kalau masalah hal-hal kejadian-kejadian yang istilahnya, maaf ya gitu ya, gaib-gaib yang berbentuk binatang pada berantem, iya kan, berbentuk ular naga di pohonan, ya sering saya lihat. Atau keris jalan ini nabrak ke pohonan gitu. Ya maaf aja ya, sering saya lihat, cuman nggak pernah saya ceritain ke para penjara. Sambil dibarengin istilahnya kita sering didatengin, ya maksud anggaplah dikatakan manusia juga, tapi ya orang-orang halus lah bahasanya gitu. Cuman yang saya heran, dia begini itu bisa tembus tembok kan gitu ya, itu kan berarti bukan manusia biasa kan gitu. Juru kunci terdahulu dimakamkan juga dalam kompleks makom. Sebuah delman terpampang adalah milik juru kunci pertama sebagai simbol kesederhanaan dan pengingat anak cucu. Makom Datuk Banjir tak pernah sepi peziarah. Sekedar ingin tahu atau punya hajat tertentu, mereka senantiasa menjaga sikap di makom leluhur yang telah diturunkan selama 9 generasi tersebut. Tak hanya manusia, konon sang pendatang berasal dari alam lain. Pangeran Gagak Jakalumayung itu penguasa daripada Kalisunter, memang dia wujudnya buaya putih. Cuman kadang-kadang penampakannya atau perwujudannya jarang. Tahun-tahun atau bulan-bulan tertentu begitu. Banyak yang nggak ngelihat, cuman dia nggak tahu kalau itu siapa. Kalau mulai orang tua sini mah kalau ada penampakan gitu nggak heran. Ya sering lihat, itu mah bukan cerita hayalan, memang ada. Sering nampakin diri kalau pagi jemur turun, nggak pernah gigit orang. Nggak. Itulah tadi misteri asal nama lubang buaya versi on the spot. Diharapkan kita lebih bijak agar menangkap nilai sejarah yang diwariskan oleh pendahulu bangsa.